ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran daripada jamaah Al-Hudi pada hari ini, baik ibu-ibu sekalian maupun juga bapak-bapak yang sekaligus sebagai pengurus Masjid Darul Qudsi dan juga masyarakat sekitar yang ada di desa Penyandingan maupun yang ada di desa Seribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali tentunya dengan keadaan sehat walafiat dan nikmat iman yang masih melekat di dada. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dakwah keliling TVRI, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dakwah keliling TVRI, alhamdulillah lagi-lagi kita panjatkan puji dan syukurnya karena memang hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi Silaturahmi. Dan hari ini kita sedang berada di Desa Penyandingan, Ogan Komering Ilir, tepatnya berada di Masjid Darul Mukhlisin. Dan sudah bergabung bersama kami rombongan majelis taklim yang ramai sekali hari ini. Aku sapa dulu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa, semangat sekali ibu-ibu hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita undang Ustadz kita pada hari ini yang akan membahas tema kita yaitu tentang silaturahmi. Untuk itu kepada Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali, kami persilakan untuk maju ke depan Ustadz. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz kayaknya masih ngantuk Ustadz ya, pelan sekali suaranya. Iya, Ustadz hari ini kita membahas tentang tema kita silaturahmi. Apalagi kalau kaitannya pasca dengan COVID ini, pasti ibu-ibu lah banyak yang tidak sanjo-sanjo lagi ke tempat saudaranya, ke tempat tetanggonya Ustadz. Apalagi kalau kita nengok sekarang pegangan tangan tidak berani karena jaga jarak Ustadz sekarang, belum lagi agak nak ke tempat yang jauh, agak ramai Ustadz, banyak takutnya. Nah Ustadz, manfaat apa saja sih yang terdapat dalam silaturahmi ini dan mengapa dianjurkan sekali silaturahmi ini? Boleh Ustadz langsung dijelaskan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ada semangat ini? Kumbang hitam, kumbang penyengat, kalau nyengat sakit sekali. Kalau nyawab salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, para guru-guru mulia, para kiai, para habaib, para asatizah, para tuan-tuan guru yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Camat Teluk Gelam yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan di tengah kita semua. Ada juga Bapak Camat Tanjung Lubu yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kades Desa Penyandingan dan Bapak Kades Desa Triguna yang hadir di tengah-tengah kita semua. Tokoh masyarakat kita Bapak Haji Pardin yang juga menjadi wasilah
saya sampai di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang diantarkan langsung dijemput oleh ananda beliau Kakanda Haji Alpis Pardin dari Palembang, jemput saya bawa ke sini. Jangan ditinggal ke Kak, sesat aku nih. Tidak tahu di dusun saya nak balik dewek. Kak Alpis Pardin yang menjemput saya dan nanti kembali mengantarkan saya pulang dari desa ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mu'idu yang luar biasa, ya. Majelis taklim yang keliling, bukan cuma TPRI yang dakwah keliling, tetapi majelis ini juga keliling-keliling. Pindah dari satu desa ke desa, pindah dari satu dusun ke dusun. Alhamdulillah. Sekali-sekali kayak buat juga pengajian di pucuk sungai sama Hantu Banyu. Ini ada sungai pula di sebelah situ. Buat juga sekali-sekali caruk tongkang maksudnya tuh, ngaji di pucuk air. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan warna-warni jilbabnya yang luar biasa. Mudah-mudahan semua jilbab ini sudah lunas semua dibayar, ya. Ibu-ibu ini galak berseragam, ini ngutang soalnya. Tapi tidak lemak dengan Pak Camat baru nih, ya. Agak dibayari sama Pak Camat insya Allah, ya. Mudah Bu nyireninya jilbab yang sudah lunas dengan yang masih ngutang. Kalau dia sudah lunas tuh warnanya cerah. Kalau dia masih nunggak redup biasa. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini seluruh jilbabnya lunas kalau amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya hadir di sini sebenarnya bayar utang. Saya 2 kali diundang Kakanda Haji Alpis Pardin untuk sampai di tempat ini. 2 kali saya berhalangan hadir. Dan hari ini diwanti-wanti sama beliau, Ustadz ini yang ketiga jangan urung lagi. Ujiku doa ke ben, anak sehat, waktunya luas, seolah sampai. Dan alhamdulillah hari ini sampai. Pas, ini momen pembukaan kembali Majelis Al-Mu'idu setelah beristirahat selama pandemi Covid yang kurang lebih hampir 2 masuk 3 tahun di negeri yang kita cintai ini. Ya. Kalau zaman Covid kita mengenal dengan istilah PPKM, ya. Pembatasan kegiatan masyarakat, ya, berbasis sosial. Kalau aku ini PKM, nah, itu bedanya. Kalau Covid PPKM, kalau aku ini dikenal di Palembang PKM, Ustadz PKM ujung, pendek kecil manis. Aku tadi bangsa masih bujang nak ku sambut. Ini tawaran Pak Camat tadi, aku siap jadi mantu Pak Camat. Cuman kita lah ada wong rumah ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, makanya tema hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu tema silaturahmi. Ya. Karena apa? Selama 2 tahun kurang lebih kita tidak majelis, tidak kumpul, tidak silaturahmi, karena kita terkena pembatasan sosial, ya, menjaga jarak karena dadonya pandemi Covid. Padahal manfaat silaturahmi ini luar biasa. Dalam hadis sahih disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu." Siapa yang pengen umurnya panjang, ya, rezekinya luas, maka hendaklah bersilaturahmi. Jadi orang-orang yang rajin majelis ini, Pak Kapolsek, Pak Camat, jingoilah mereka nih, ya. Ini rai-rai ahli majelis galau, tua-tua tapi masih sehat-sehat, seger-seger. Ngapa mereka ini rajin berkunjung dari satu majelis-majelis, mangkonya panjang umur. Lah kamu jingoklah wong yang jarang keluar rumah, lah mati galau. Nah, mulai ini yang di rumah keluar galau, keluar daripada mati. Ya. Lah yang ngomong bukan anak, yang ngomong Rasulullah, "Man ahabba yusatallahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu." Siapa yang pengen rezekinya luas, umurnya panjang, galak-galak silaturahim. Galak-galak ketemu, galak-galak ngumpul. Makanya jangan heran kemarin kita jarang berkumpul, ya kan? Kemarin kita jarang bertemu, makanya penyakitnya 2 kemarin. Banyak yang mati, buntu galau. Ya kita kemarin kan, kapan dengar kabar meninggal dunia, dengar kabar meninggal dunia. Kalau di Palembang tuh sampai ada kuburan khusus untuk orang Covid, penuh kalau kena pandemi Covid. Ngapa? Jarang ketemu, jarang berkumpul, rezeki seret, umur
Makanya kita bersyukur tahun ini alhamdulillah pemerintah memberikan kelonggaran. Diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri, tahun ini diperbolehkan kita berlebaran atau bersanjo-sanjoan. Sanjo-sanjoan itu Ibu, bahasa Palembang sanjo-sanjo itu bahasa kitanya silaturahmi. Iya kan? 2 tahun kita ini Bu, apa namanya, dak kate acara lebaran. Aku kan biasa di rumah tuh open house. Ini selama 2 tahun ini dak kate acara apa-apa. Karena tidak boleh silaturahmi, tidak boleh sanjo-sanjoan. Makanya gelok di rumah tuh kuisi wak tempalo. Ini kan si kue tidak kata yang datang. Karena tidak boleh silaturahmi, ya tak? Nah alhamdulillah tahun ini geloknya berisi. Iya kan di Cikue, ya tak? Datang tamu banyak berkunjung. Oh udah aku lego nih nanti, ya. Nah, ngapo sudah dibuka lagi pintu gerbang bersilaturahmi atau sanjo-sanjoan. Kalau di dusun ini biasanya umpa-umpaan, benar tak Pak? Apa namanya umpa-umpaan? Sanjo-sanjo ke rumah-rumah tuh kan? Datang ke sana, datang ke sini, wah siru itu. Iya kalau umpa-umpaan tuh Pak, habis sholat Hari Raya Idul Fitri kan, nyerbu si kok rumah ini, wah. Keluar dari rumah situ sih kok, tuan rumah nangis, tumpes galo. Habis kuenya, selesai. Tapi ladas, ngapo? Tamu banyak yang datang, rumah kita rami. Tahukah kita Bu, ketika rumah kita didatangi oleh tamu, tadi anak dijamu makan, di sebelah masjid, oleh tuan rumah kita. Itu berkahnya, kata Rasulullah, kalau tamu datang ke rumah kita, bala musibah penyakit berlari dari rumah kita, rezeki datang. Jadi Ibu kalau rumahnya didatangi tamu jangan merotok. Apa merotok nih bahasa sini Pak? Ngerti tak kamu bahasa Palembang? Bisa Iyo aku ni tak bisa ceramah bahasa Indonesia. Iyo nak mengejakannya itu nah. Lah aku pernah diundang ke Jakarta rekaman Bu, di Jakarta 3 kali sikok judul ngulang 3 kali gara-gara masuk bahasa Palembang terus. Adem jiku berhenti aku ke Jakarta, balik ke Palembang ini lemah ceramah bahasa kita selesai ceramah ngirup pindang, Tapi di sini terbalik sebelum ceramah lah diinjuk makan. Mangkonya MC tadi nanyo, ngapo Ustaz Cak Lestunian kenyang. Uang ni ceramah dulu baru diinjuk makan. Ternyata di desa Teluk Gelam ini luar biasa Pak, di kecamatan Teluk Gelam ini. Belum selesai ceramah lah diinjuk makan. Woi Masya Allah nih ini luar biasa sini Pak. Wong tekan di mana-mana tempat selesai acara dulu baru diinjuk makan. Ini belum lah ceramah lah diinjuk makan. Makanya aku dah heran katik lagi makanan di situ. Aku lah sudah makan lah kenyang soalnya. Makanlah sudah, sholatlah jamak takdim tadi tuh, sholat asar lah jamak kami. Aku tidak sholat lagi sama Kak Alpis, selesai tutup salam kamu sholatlah, aku nak balik berlari. Karena kami sudah sholat jamak, kami musafir dapat kewenangan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat jamak takhir, jamak takdim atau jamak takhir. Dan kami tadi mengambil jamak takdim, jadi habis sholat Jumat kami langsung menjamak sholat asar. Balik ke silaturahmi tadi Bu, suatu hari datanglah suami istri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapo? Kata Rasulullah ngomong, suami aku ini tidak berhenti nerima tamu ya Rasulullah. Jadi aku ini pening ya Rasulullah. Ngapo? Basuh kita ini piring cangkir kotor tidak sudah lagi di rumah ini. Ini nak kami ke masjid ini, tuan rumah lagi beringkas. Walah sudah selesai lah dari sini tuan. Cuma belum dicuci piring tuh. Balik sini nak nyuci piring, nak beringkas. Kita lanang lemak Pak nerima tamu. Selesai tamu balik kita ke kamar. Ibu-ibu ke dapur. Nah bergosekan, bercucian. Ini ibu-ibu ngelapor sama Rasul. Ya Rasulullah. Ngapo? Kami ini nerima tamu terus. Laki aku nih rumah nih rame terus. Pening balaku ya Rasul. Ya sudah kata Rasul. Besok aku nak ke rumah kamu. Besok aku nak ke rumah kamu. Denger Rasul nak ke rumah Bu. Pak. Subhanallah. Disiapkanlah makanan dan minuman Pak, kesukaan Rasulullah. Makanya kalau kita ngundang wong tuh harus tahu menu kesukaannya ini apa. Ini ngundang Rasulullah galak makan kambing nih, siap kalau kambing guling. Yang paling lemak ngundang Ustaz Ali. Ngapa Ustaz Ali tak pacak makan yang bernyawa?
Aku tidak bisa Pak makan yang menyawu. Iya memang disembelih dulu. Maksudnya aku ini tidak bisa makan ayam, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan udang. Saya makannya cuma tahu, tempe sama telur dari kecil. Mangkonya tunjuk nama Ali, anak langka Indonesia. Aku ini kalau makan yang menyawu, muntah, bukan ada ilmu. Makanya aku paling senang di pesantren dulu. Ngapa? Pesantren memang saro nyari ayam, nyari ikan. Adonyo tahu tempe, tahu tempe. Itulah makanan aku. Ada. Nah, makanya aku di rumah tadi makan pindang bae sama sambal, lemak juga nasi sama sambal rupanya. Ada. Iya, tak tahu kan lah, tahu kayak ngundang lagi, njuk telur. Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapkanlah oleh tuan rumah makanan kesukaan Rasulullah. Besok Rasulullah datang. Begitu Rasulullah sampai di rumah, makanlah Rasulullah dengan lahap. Setelah selesai, Rasulullah makan dengan lahapnya, Rasulullah nak balik. Waktu Rasulullah nak balik, Rasul bisik ke dengan tuan rumah, dengan lakinya. Njuk tahu bini kau, jingok jalan di mana aku keluar. Njuk tahu bini kau, jingok jalan di mana aku keluar. Subhanallah. Ya. Begitu Rasulullah nak keluar, tahu Bapak Ibu apa yang dilihat oleh ibu ini? Tahu apa yang dilihat oleh ibu ini? Nanti akan disaksikan setelah iklan yang berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Nah, menyambung tentang tema kita hari ini yang masih membahas tentang silaturahmi. Tadi sudah dijelaskan singkat oleh Ustadz mengenai silaturahmi pasca dari COVID-19 ini, bahwa memang tetap harus digalakan ibu-ibu ya. Karena memang selain juga untuk menjaga imun kita, namanya kita ketemu saudara, ketemu kawan-kawan, tetangga itu senang hati ibu-ibu. Bener dah ibu-ibu? Bener. Nah, jadi amalan senang hati itu badan sehat pulo. Oke, kita akan melanjutkan tema kita hari ini tentang silaturahmi. Kita undang kembali Ustadz Ali untuk ke depan. Lanjut Ibu. Jadi begitu Rasulullah SAW nak keluar dari rumah ini, ya, nah, tadi kan MC ngomong nih, kenapa kita harus bersilaturahmi? Begitu Rasulullah katakan kepada suaminya, njuk tahu dengan bini kau yang kemarin ngeluh kalau rumahnya didatangi tamu, ya, njuk tahu. Jingok di mana jalan aku keluar. Subhanallah. Ibaratnya Rasul keluar dari pintu situ, ya. Istrinya melihat pintu di mana Rasulullah SAW keluar, terkagetlah sang istri. Kenapa sang istri ini terkaget? Ternyata di belakangnya Rasulullah SAW ada ulo, ada kelabang, ada kalajengking, keluar mengikuti Rasulullah, keluar dari rumah tersebut. Apa kata Rasulullah? Itulah fadilahnya tamu itu. Dia datang membawa rezeki, dia keluar mengeluarkan segala bala musibah penyakit yang ada di dalam rumah kita. Jadi memang silaturahmi ini dampaknya luar biasa. Tapi kamu sebagai tuan rumah haruslah menjadi tuan rumah yang baik. Tahu tak tuan rumah yang baik tuh? Ingat, tuan rumah yang baik, ada tamu tidak boleh ditawari. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuan rumah yang baik, kalau jadi tuan rumah, tamu tidak boleh ditawari, itu adabnya. Contoh nih, ada tamu di rumah ibu bapak, datang dia bertamu. Bapak tanya, sudah makan belum? Atau ibu tanya, sudah makan belum? Pasti dia jawab apa? Tidak mungkin tamu ngomong, belum, laparnya aku mana, aku nak makan. Tidak mungkin. Kalau kita tanya sudah makan apa belum, pasti dia jawab, sudah. Kita tanya nak minum apa dijawabnya? Tidak usah, aku sudah minum. Kenapa tamu tidak boleh ditanya? Tamu itu disediakan baik. Cak tadi anak datang, tidak ngatik ditanya-tanya. Ada nasi, ada pindang, ada sambal, piring ada, laju. Coba kalau anak ditanya, Ustaz sudah makan belum? Pasti ku jawab, sudah makan, akulah kenyang. Maka ibu-ibu kalau ada tamu yang datang, jangan ditanya, nak kopi apa nak teh. Kita kan galak tanya macam itu Pak.
Adabnya tamu tidak boleh ditanya, Ustadz, tapi kan kakek dibuatkan teh, dia tidak ada ngopi, tidak ada ngeteh. Atau dia kakek dibuatkan kopi, Ustadz, apa tahunya dia ngeteh, makanya ditanya, tamu tidak usah ditanya, tinggal ibu jingok baik. Kalau tamu yang datang nih kulitnya agak hitam, berarti ngopi. Bapak ini agak hitam ini kulitnya, buat ke kopi. Ah ini yang datang Ustadz Ali nih, kulitnya kuning sawo mateng ini, buat ke teh ini ya. Ah ini Ustadz yang datang nih kulitnya putih, buat ke susu. Mak mana yang datang nih Ustadz, kulitnya gelap, kopi susu. Maksudnya kita jadi tuan rumah yang pinter. Bu, saya ini tidak ngopi bu, saya tidak ngopi. Tapi kalau saya bertamu ke rumah wong dibuat wong kopi, saya minum. Jadi tamu tidak usah ditanya, tinggal ibu jingok situasi dan kondisi. Dia datang ke rumah kita jam 7 pagi misalnya, atau jam 6 pagi, atau jam 8 pagi. Jangan dibuat ke es sirup. Itu tamu tuh tuan rumah harus ngerti, tuan rumah harus paham cara menyambut tamu. Tamu datang jam 7 pagi, buat kela teh, atau buat kela kopi, atau buat kela susu. Ini pagi, perlu yang panas-panas. Tamu datang ke rumah kita jam setengah 12. Atau tadi kami selesai sholat Jumat, tuan rumah pinter, buat kenyok es buah, selesai. Hari panas, tenggorokan haus, ada es buah, laju. Selesai, ini tuan rumah yang mengerti, tuan rumah yang paham cara menyambut tamu. Oh ini siang, jangan kamu buat ke kopi, mentak kepala. Ya kan siang-siang Pak minum kopi, menyut kepala gitu. Dibuatkanlah es sirup, itulah cara tuan rumah yang baik. You tidak perlu tawar, dia tahu habis sholat Jumat. Tidak mungkin Ustadz ini sudah makan, pasti dia belum makan. Tidak pakai tanya-tanya, begitu Ustadz masuk, hidangan sudah siap, Masya Allah. Begitu selesai sholat langsung datang ke rumah, duduk diajak makan. Itulah cara kita menyambut Jadi ibu-ibu harus ngerti dan paham. Nah buat kita yang bertamu, ada juga adabnya. Bertamu ke tempat orang tidak boleh lama-lama. Ini ada wong bertamu dari pagi sampai sore, dak balik-balik. Tuan rumah nak ngadepinya kan tuan rumah tuh banyak gawe. Mungkin dia nak pergi, mungkin dia nak ke sini, atau mungkin ada tamu lain nak datang gantian. Ini tuan rumah atas sender di kursi dari duduk, lam longsor. Woi baliklah. Ini masih diajak kelakar. Sama cak uang sakit kita besok uang sakit tuh ada adabnya. Datang, kalau ada yang digawa njuk ke, angkat tangan doa ke, balik. Ini wong sakit diajak kelakar. Empos leket di sini, tidak dijawab. Kaget tersinggung, dijawab namanya lagi sakit. Ya kan wong sakit itu kan dapat lama-lama diajak ngobrol. Ini diajak kelakar. Kurang-kurang ditanya sakit apa kau? Sakit perut. Oh tetangga aku cak kau nih lah mati besoknya. Oh tambah pak, wong sakit tuh malaikat maut lah deket dengan dia tuh ya. Tambah kamu takuti selesai. Maka kita datang besok wong sakit sama cak datang bertamu. Datang duduk kalau bawa oleh-oleh taruhkan, doakan supaya dia cepat sembuh. Balik. Kita bertamu dengan wong bertamu, datang duduk salaman, ngobrol bentar, habis minum, makan, selesai. Mangkonya ibu kalau ada tamu buatkan minuman panas, jangan banyu panas galau. Ya, baru ngerti kamu kan? Memang kita ini perlu banyak belajar, Bu, Pak. Tamu datang, bapak muatkan teh, ibu muatkan teh, asapnya nyampe ke hidung dia. Oh itu sama beda dia nyuruh minum. Seduhlah kopi dengan tehnya dengan banyu panas, separuh tambahi banyu dingin. Biar apa? Biar didudukkan, tak nyampe 2-3 menit dia sudah bisa minum. Kalau nak ningin ke 5 menit. Habis itu minum bebek, selesai ya. Maka kita menjadi tuan rumah pun haruslah menjadi tuan rumah yang baik. Jadi indah Bu silaturahmi ini sebenarnya. Ya? Silaturahmi ini luar biasa di dalam Islam ini. Diajarkan kita bersilaturahmi dan kita pun diajarkan bagaimana cara menyambut tamu ketika datang ke rumah kita.
Kita yang bertamu pun diajari bagaimana di saat adab-adab kita bertamu. Ustadz, kami harus nginep nih di rumah seseorang. Cak mana Ustadz? Boleh diajarkan dalam agama. Kalau nak nginep, jangan lebih dari 3 hari. Itu adab bertamu Pak Bu. Sama dengan sapar. Sapar itu boleh menjamak dengan mengkotor tolat 3 hari. Maka kalau ibu bertamu ke rumah seseorang sampai seminggu, kadang 10 hari, saya sarankan bawa lah kalau barang kamu pindah lah baik. Kamu tuh bukan bertamu lagi, menerima pulak lah ringan pulak wong. Iya pindah lah baik. Maka kalau bertamu 3 hari sudah paling lama dan paling maksimal. Pamit, pindah kita dari rumah situ. Itulah adab bertamu dan ini harus dipahami. Itulah indahnya silaturahmi. Kalau sampai kita kemudian mampu memahami ini, subhanallah Bu, 2 yang kita dapatkan. Rezeki diluaskan oleh Allah, umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang protes, Ustaz, umur kita kan sudah ditetapkan. Emang bisa manjang-manjang Ustaz? Kan ada hadis sahihnya Bu, dalam kitab Arba'in, ya. Syekh Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal insana khuliqa fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa, summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, fatanfuhu fihi ruh wa yu'marun arba'a kalimat. Bikatbin rezeki wa ajalihi wa amalihi sa'iyun au sa'idun." Nasib kita nih dalam perut emak kita sudah ditentukan waktu emak kita mengandung kita 40 hari yang ketiga. Berarti 120 hari, kurang lebih 4 bulan. Waktu 4 bulan itu perut ibu kan bergerak-gerak tak Bu? Waktu ibu hamil, ngandung, 4 bulan umur kandungan kamu, bergerak-gerak tak perut ini? Bapak tak usah nyawa Pak, kita tak bunting, soalnya tak tahu. Kita tak dengar rasa kenyo, kita nyingok baik ibu-ibu yang tahu nih. Bergerak-gerak tak perut kamu? 40 hari Bu atau 4 bulan, 120 hari 4 bulan. Perut ini kan bergerak-gerak Bu. Itu ada nyawa. Ngapo? Karena dalam hadis ini fatanfuhu pihiru. 40 hari yang ketiga Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tiupkan ruh ke janin ibu yang sedang mengandung itu. Dan ternyata ibu bukan cuman ruh bayi ditiupkan. Arba'a kalimat, ada 4 ketentuan di situ Bu. Makanya ibu kalau lagi hamil 40 hari yang ketiga 120 hari 4 bulan itu banyak-banyak berdoa. Makanya kita kan ibu-ibu dulu diajari enggak baca surah Yusuf, ya kan? Kalau lagi hamil kan pegang perut banyak-banyak baca surah Yusuf. Ngapo? Biar anaknya kalau lanang belaga cak Nabi Yusuf. Atau ibu disuruh ngajari baca surat Maryam, bener tak? Waktu lagi hamil. Kenapa? Kalau anaknya betino biar cantik pecah Siti Maryam. Atau kalau aku karena pembina majelis Asmaul Husna, saya ngajar ke Asmaul Husna kepada ibu-ibu yang hamil. Kata aku kalau ada yang hamil pegang perut, ada namanya ya musawir. Ya musawir itu yang maha membentuk. Pegang perut kalau lagi hamil Bu, sambil baca ya musawir, ya musawir, ya musawir. Apa maksudnya? Ya Allah bentuklah anak yang ada di janin yang ada di dalam perut aku ini dengan sebaik-baik bentuk. Maksudnya kalau dia lanang belagak ke layak Allah, kalau dia betino cantik ke layak Allah. Tapi tetap nyengok mak bapaknya dulu Mana baca mak bapak jahat mana cantik dari mana? Lah bapaknya hitam, maknya hitam, budaknya putih dong mancung bingsal tetangga dah. Bebener ini anak siapa? Memang paling tidak ya hitam manis itu dah. Baca doa di sini, ngapa ternyata ada 4 ketentuan. Apa yang pertama? Bikat bin rezeki, rezekinya. Wa ajalihi, ajal. Jadi ibu-ibu kita ni nak mati kapan, nak mati umur berapa, nak mati di mana, itu sudah ada ajalnya. Sudah ditentukan. Jadi cuman kadang kita ni melantarinya, dia meninggal karena COVID. Bukan karena COVID, karena ajalnya nian. Memang ajalnya sudah nyampe. Kalau ajalnya belum nyampe, biar dia sakit COVID, sembuh tuh lah Bu. Karena ajalnya belum nyampe. Ajalnya macam-macam. Ada orang yang turun dari tangga nyampak, mati. Iya kan? Ada orang tersandung dikit, mati. Itu aku dapat cerita di daerah Rambutan. Nyebrang jalan, mencet jerawat, mati. Mencet jerawat, sambil nyebrang tombol puso, mati. Ya cuma gara-garanya mencet jerawat. Nah, memang ajalnya sudah nak nyampe di situ. Nggak baca.
Nah lalu ada pertanyaan, tadi Ustadz ngomong kalau silaturahmi umur jadi panjang. Makman itu sementara di hadis sahih tadi kitab Arba'in Syekh Imam An-Nawawi mengatakan kata Rasul ajal sudah ditentukan Ustadz. Bu, ibu tahu orang yang diponis di penjara. Hakim tentukan ponis. Karena bersalah diponis 10 tahun. Teng. Pertanyaannya, apakah ponisnya harus dijalani 10 tahun? Apa dia bisa berkurang atau dia bisa bertambah? Akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkat. Dan hari ini tema kita masih membahas tentang silaturahmi. Tadi sudah Ustadz jelaskan juga bahwa pentingnya silaturahmi dan juga manfaatnya silaturahmi itu apa Ustadz ya. Mungkin perlu dicamkan sekali lagi Ustadz untuk ditekankan bahwa ke ibu-ibu ini penting nian menjaga silaturahmi itu. Dan memang banyak manfaatnya Ustadz ya. Oke. Nah, kita kasih pencerahan lagi Ustadz supaya ibu-ibu ini pulang dari sini nak sanjo lah ke tempat kawannya, ke tempat tetangganya, tidak balik-balik lagi Ustadz. Nah, silakan dilanjutkan Ustadz. Sehat ibu-ibu? Sehat ibu-ibu? Lanjut. Masya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz itu ajal kan sudah ditentukan. Ngapa Ustadz ngomong ajal bisa nyambung, ya? Bisa manjang kalau silaturahmi. Kita ketika mendengar ponis seseorang di penjara, misalnya dia kena 10 tahun, apakah dia harus menjalani 10 tahun? Tidak. Begitu dalam perjalanan dia berbuat baik, lalu kemudian dinilai dia ini wongnya baik, bagus, maka dia dapat remisi. Apa namanya remisi? Pemotongan masa tahanan. Yang tadi 10 tahun bisa jadi 8, bisa jadi 5, enak. Atau sebaliknya dia kena ponis 5 tahun. Karena dia berlaku tindak kriminal yang lain, bukannya berkurang, malah tahanannya jadi Itulah umur kita. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan meninggal di umur sekian, tapi kita rajin bersilaturahmi, ya. Kemudian keberkahan umur kita ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada sepasang suami istri datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini bisa ngomong dengan Allah, Bu. Ya. Nabi Musa ini bisa berkalam dengan Allah. Dan saya alhamdulillah lah bagian wong bernasib. Saya sudah ke makamnya Nabi Allah Musa waktu saya pergi ke Palestina. Ya. Saya tahun 2019 sebelum Covid terakhir saya berangkat bersama Bapak Gubernur Babel dibawa ke Palestina saya. Ya, dibawa ke Palestina, ngawal beliau. Ada undangan dari wali kota Palestina. Nah kami mampir ke kuburan Nabi Allah Musa. Oh ini Nabi Allah Musa bisa ngomong dengan Allah. Ya. Nabi Allah Musa alaihissalam didatangi sepasang suami istri. Wahai Nabi Allah Musa, ngapo? Kau kan bisa ngomong dengan Allah. Kau kan bisa ngomong dengan Tuhan. Ngapo kata Nabi Allah Musa? Tolong sampai ke dengan Tuhan, sampai ke dengan Allah. Kami ini buntu terus. Kami ini susah, pening, duit tak kate. Pening tak kalau buntu tuh Bu? Nah, ibu yang buntu kan pengen kayo Tapi Bu jangan salah, ada wong kayo pengen buntu. Ibu jangan kamu kira wong berduit itu tak pening Bu, pening. Wong berduit itu pening juga Bu. Duit lama belum habis, masuk duit baru, pening juga, mati timpo duit. Lah jangan kamu kira wong kayo itu tak pening, wong kayo pening. Ya kalau buntu jelas pening nian memang ya. Wong berduit juga pening ibu. Singkat cerita datanglah sepasang suami istri ini, ya Musa doakanlah kami ini sampai ke dengan Tuhanmu supaya kami ini pacak jadi wong kayo. Angkat tanganlah Nabi Allah Musa. Musa kan bisa ngomong dengan Allah. Ya Rab, ada sepasang suami istri yang datang kepadaku ya Allah. Dia berdoa meminta engkau menjadikan dia kayo. Ada suara dari langit. Ya Musa, sampai ke dengan sepasang suami istri itu dia ku beri kayo tapi setahun. Apa kata Allah? Dia kunjuk jadi wong kayo tapi setahun. Datanglah wong laki bini ke Musa. Wahai Nabi Allah Musa, ngapo?
Mak mano sudah kau sampaikan dengan Tuhan? Sudah, kata Nabi Musa. Kata Tuhanku, kau akan dinjuk jadi wong kayo tapi cuman setahun. Bersyukurlah suami istri ini. Alhamdulillah kak, jadi wong berduit kita setahun. Subhanallah, tanpa terasa, ya, sepasang suami istri ini berubah menjadi dermawan, menjadi wong berduit bu, kayo, agnia, ya. Banyak harta bendonya, banyak duitnya. Ngomonglah bininya, kak, ingat tak kau kata Nabi Allah Musa, kita ni kayo cuman setahun. Jadi mak mana dek, mumpung kita kayo ni lah kak, kita sedekah ke harta ini. Kita ajak orang fakir miskin makan, kita bantu orang yang membutuhkan. Cuman setahun kak kita dinjuk Allah jadi kayo ini. Kalau kamu bu dinjuk kayo jadi setahun, kumpul kelah dulu kak, mumpung kita setahun. Kaget buntu lagi, benar tak? Subhanallah ibu, sepasang suami istri yang tadinya miskin mendadak menjadi wong kayo. Apa yang dia lakukan bu? Harta ini dia bagi-bagikan. Aduh yang perlu datang buntu dinjuknya duit, yang susah dia bantu. Fakir miskin segalanya anaknya itu dia bantu kalau-kalau. Tanpa terasa sudah lebih dari setahun. Nabi Allah Musa diam bingung. Lah kata Allah cuman ngenjuk setahun. Apakah Allah ni lupa? Tak mungkin kalau Allah lupa. Ngangkat tangan lah. Ya kalau manusia kan banyak bu yang galak lupa. Iya kan? Kalau Allah tak mungkin. Allah punya sifat mustahil Allah lupa. Tapi kalau manusia lupa, bisa. Kalau manusia banyak lupa. Ngomong lewat. Sama ucap pilkada dengan pilkabi. Apa bedanya? Pilkada dengan pilkabi. Tahu tak kamu? Kalau pilkada kalau dia jadi lupa. Nah kalau pilkabi jangan lupa. Ini Allah tak mungkin lupa nih. Ya? Ini Allah tak mungkin lupa kata Nabi Allah Musa. Ngangkat tangan Musa. Ya Rob, engkau tahun lalu ngomong. Sepasang suami istri ini cuma kayu setahun ya Allah. Tapi ini ternyata sudah lebih setahun ya Rob. Ngapa tidak engkau miskinkan lagi ya Allah? Datang suara dari langit. Ya Musa, bagaimana mungkin aku akan mencabut nikmat harta yang kutitipkan kepada suami istri itu. Sepanjang dia menjadi wong kayu selama setahun ini. Banyak orang-orang yang dibantunya. Banyak orang-orang susah yang ditolongnya. Kalau aku cabut nikmat harta itu dari dirinya, maka sama biar aku mencabut nikmat uang yang susah-susah yang dibantunya tadi. Masya Allah. Makanya ibu kalau jadi wong berduit, kalau jadi wong kayo, bantulah wong yang membutuhkan. Tolonglah wong yang susah. Ini ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek. Siapa yang perlu dibantu, bantu. Mudahkan urusan wong. Jangan dirubah semboyannya. Kalau pacak disulit ke, ngapa nak dimudah ke? Paham tak kamu? Dirubah. Padahal kalau kita ni kalau bisa dimudah ke, ngapa nak disulit ke? Kalau kita mudahkan urusan wong, urusan kita dimudahkan Allah. Kalau kita sering melepaskan kesusahan wong lain, kesusahan kita akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itulah berkah daripada silaturahminya suami istri ini tadi dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan. Tadi MC nanya, Ustaz, memangnya silaturahmi itu cuma sanjo-sanjoan baik? Memangnya silaturahmi itu Ustaz cuma datang ke rumah-rumah tuh? Oh ibu, silaturahmi bukan macam itu baik. Silaturahmi yang paling hebat itu tahu kamu? Silaturahmi yang paling hebat itu apa? Silaturahmi yang paling hebat. Apa? Ambal? Bukan. Silaturahmi yang paling hebat ini masjid. Kenapa masjid ini disebut silaturahmi yang paling hebat? Di dalam masjid ini kita bersilaturahmi satu hari 5 kali. Datang sholat subuh, ketemu lagi, selesai salaman. Silaturahmi. Kaget Zuhur datang lagi, salaman. Silaturahmi. Asar terus, setiap hari 5 kali. Maka jangan heran kalau bapak-bapak yang umurnya lah tua-tua masih awet baik di masjid ini. Ngapo umurnya dipanjangkan oleh Allah. Juga lah orang di masjid-masjid itu kan kadang pak, tua-tua masih sehat-sehat di masjid, ya. Nah, cuma kadang sampai aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah lah tua tu. Ngapa wak itu masih ajan? Orang kan galak rebut kan, woi, tak ada katik orang lain lagi, wak itu awak lah tua masih nak ajan. Bukannya dia tua-tua masih nak ajan, memang yang muda tidak ke masjid. Lah, Pak aku ni banyak wong rebut Ustaz. Kalau Ustaz ceramah itu sampai ke wong tua tu. Ustaz lah lagi nak ajan gigi lah tak katik lagi Ustaz.
Masih dia nak ajan, tak lemak dengarnya. Hei, jangan nyalakan beliau yang tua masih nak ajan. Mano budak muda tu muncul ke di masjid sini. Ya memang kalau wong tua bu, memang galak lupa. Ya, memang galak lupa. Mana tak kamu kedengaran ajan error? Pernah tak dengar ajar error? Jadi dia nilai tu ajan. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. No, jangan akbar lagi. Dah sudah ajan itu aja. Error. Ngapa yang tua-tua masih nak ajan, yang muda dak galak ke masjid. Yang muda dak galak datang ke sini, benar tak? Jadi kesian sama wak-wak ini tadi. Mereka lah susah, mereka lah tua, lalu kemudian masih nak di sini. Nah, maka silaturahmi yang paling hebat adalah kita bersilaturahmi di rumahnya Allah ini 1 hari 5 kali. Jadi bukan cuma sanjo-sanjo, sholat, kondangan, ketemu, semuanya adalah silaturahmi. Oke, Masya Allah luar biasa Ustadz. Ustadz, kita sudah melewati 3 segmen dari membahas tema kita hari ini tentang silaturahmi dan akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan ataupun bapak-bapak sudah menyiapkan pertanyaan, boleh langsung angkat tangannya, sebutkan nama, asal majelis taklim dan asal desanya dan juga pertanyaannya. Baik, silakan Ibu angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Majidah dari Sukarami, dari pengajian As-Sa'adah Desa Sukarami. Yang saya tanyakan di luar tema. Suami istri, jadi berpisah selama 3 bulan berturut-turut. Apakah kalau kembali dia mau menikah lagi? Dinikahkan maksudku. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baik pemirsa, sudah ada pertanyaan dari Ibu Majidah. Ustadz tadi bagaimana di luar tema katanya hari ini pertanyaannya. Tapi saya rasa masih menyangkut tentang silaturahmi antara suami dan istri. Bagaimana ketika suami dan istri sudah berpisah selama 3 bulan dan suaminya ingin kembali. Apakah lalu proses hukum Islamnya harus dinikahkan kembali atau bagaimana? Silakan Ustadz. Jadi itu belum terlalu lama 3 bulan. Yang lebih kesian bini Bang Toyib. Bini Bang Toyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Tapi belum bisa dia omong ke, ya memang bini Bang Toyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Bang Toyib kan tak balik-balik ya dah. Maka apakah jatuh cerai Ustaz? Suami yang meninggalkan istri selama 3 bulan, kalau dia tidak menyatukan kalimat talak, maka ibu tetap sah menjadi istrinya. Tidak perlu menikah lagi. Ya, kalau dia menyampaikan kalimat talak, kau ku cerai ke, dia pergi. 3 bulan dia balik lagi nak campur, aid bukan muhrim. Kalau kau ingin menikah lagi, bawakan aku mahar dan mas kawin. Nah, kawin lagi ya. Tapi kalau dia pergi bayar Cak Bang Toyib tadi, tidak balik-balik, masih tetap bininya. Walaupun dia 3 bulan balik lagi, macam itu. Oke, baik, semoga jelas Ibu Majidah ya atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya, boleh Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hoiriyah, mewakili dari pengajian Baitur Rahman dari Desa Pengarayan. Yang saya tanyakan, ini Pak Ustadz ya, kami dari Desa Pengarayan ini sebagai ibu-ibu pengajian, ini silaturahmi di tempat sedekah. Kan di tempat sedekah itu lauk pauk, nasi atau kue, bolu, itu kan dihidangkan, disuruh makan. Nah di Desa Pengarayan ini disuruh makan, sudah makan, ya diwadahi ya lauk-lauk ini Pak Haji. Itu apa hukumnya Pak Haji? Apa sah, apa ini maling apa? Nah aku minta. Terima kasih. Kembali ya. Baik, Ustadz ada pertanyaan dari Hajah Hoiriyah. Baik, pertanyaan dari Hajah Hoiriyah, beliau menanyakan bahwa ada salah satu tradisi bisa dibilang Ustadz ya, kalau di daerah sini ketika sedekah ataupun kondangan ataupun yang memiliki hajatan selain dihidangkan juga dibungkusi Ustadz. Nah, mak mano, bungkus dewe malah, bungkus dewe, silakan Ustadz. Jadi ketahuan ibu-ibu ngawak tas besar nih untuk ngadai laur. Ustadz, kita ini ada acara macam ini Ustadz, disiapkanlah kuis snack misalnya ya. Bu, panitia kan ngitung Bu, 500 undangan.
Mereka menyiapkan 500 porsi atau 500 kotak. Lalu ibu sekotak makan di sini, sekotak ibu masukkan di dalam tas. Maka yang ibu masukkan di dalam tas hukumnya haram. Benar Bu, ini saya kasih tahu. Jangan sampai ibu-ibu ngaji bukan boleh pahalo, ibu boleh dosa, mawa barang haram balik ke rumah. Dinjok makan dengan anak cocong. Ngapo haram Ustaz? Kan sudah jelas siko wong jatahnya siko. Kecuali Ustaz. Ya dengar ke dulu, bukan serius ini. Ngapo Ustaz boleh kalau Ustaz dibungkus ke panitia. Iya kan kalau Ustaz kan balik kan digawa ke, cuma enggak tahu hari ini ke Alpi saya kira. Maka Ustaz boleh, sama cak ibu kondangan, hati-hati Bu. Ibu-ibu kondangan nih, ya maaf nih. Enggak tahu kalau di sini ya, kalau di Palembang ngambek lauk, kan kita kan makan Perancis nih. Ngembek ayam, taruhnya di bawah, cedoknya nasi, taruhnya ayam lagi. Iya kan, sudah makan, dia makan siko ayam nih tadi dia masuk ke kantong, masuk ke tisu, masuk ke kantong. Makin banyak ibu-ibu tuh maki baju putih dia lupa, ngeleber lah gulainya nih tadi. Jadi uji kawannya, bu, lagi halangan apa bocor? Wih, bukan bocor, rendang itu tuh uji. Ibu, haram itu hukumnya. Haram. Kenapa saya bilang haram? Ibu, setiap tamu undangan dibatasi oleh tuan rumah, satu wong makan siko ayam. Siko wong makan siko daging. Ibu boleh ngambil siko ayam, ibu teringat dengan anak di rumah, ibu makan nasinya baik, ayamnya bungkus. Jangan ibu ngambil dua, ayam di situ kamu lantak ke, ayam sisa kamu bungkus lagi pula. Haram itu hukumnya, tidak boleh. Ya, jangan coba-coba ngawak kue lebih dari majelis, tidak boleh. Ya. Oke baik. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin Bu Hoiria nanti selesai keluar dari masjid ada tim masjid yang ngecek kita siko-siko aja, biar aman. Gitu. Boleh sekaligus pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnani dari Majlim Al-Mahfirah Surinanti. Yang saya tanyakan, Ustadz, ini di luar tema. Di hadis kudusi itu ada man arofa nafsahu pakot arofa robbah. Barang siapa mengenal diri sebenar diri, dialah mengenal Tuhannya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengenal diri sebenar-benar diri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Rusnani bahwa bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita sendiri yang sebenar-benarnya. Katanya bahkan ketika ingin mengenal Tuhannya, kenalilah diri sendiri terlebih dahulu. Pertanyaan yang luar biasa sekali dari Ibu Rusnani, silakan dijawab Ustadz. Itu mengenali diri ya, bukan mengenal yang ngambil kue tadi ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Rabbnya. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana nak mengetahui diri? Ya kamulah diri kamu dewe. Kitalah yang paling tahu siapa diri kita ini. Makanya kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maka amankan dengan diri kita ini. Apakah hidup kita, mati kita, galau-galonya kita serahkan kepada Allah. Kita nih setiap salat baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami nyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Giliran buntu, bukan minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan tetangga, minta tolong dengan kawan. Berarti kita tidak mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita ini siapa, kita sudah katakan kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka seorang yang mengenali dirinya ketika ada masalah datang terhadap dirinya lalu dia bentangkan sejadah, dia datangi Allah Subhanahu wa taala. Perkara jalan keluarnya datang dari wong lain itu sudah datang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mengenal siapa sesungguhnya dirinya. Understand? Understood Bahasa Inggris galau ini rupanya. Oke, baik, luar biasa pertanyaan dari Bu Rusnani sudah dijawab oleh Ustadz. Memang penting sekali Ustadz ya ketika kita mendapati masalah, pertama kali kita
menghadap siapa? Pertama kali kita memohon kepada siapa? Mungkin bisa melalui teman, tapi kita mengharap ridhonya dari Allah, tapi melalui jalannya dari teman ataupun dari tetangga. Jangan sekali-sekali kita mengharap full kepada hambanya, tapi kepada Robnya. Ustadz, tema kita hari ini masih tentang silaturahmi. Untuk itu silakan kesimpulan untuk tema kita hari ini, silakan. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengambil kesimpulan bahwa ternyata silaturahmi ini memiliki manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah berhenti ibu-ibu untuk setiap hari kita bersilaturahmi. Silaturahmi yang paling hebat dan luar biasa adalah kita bersilaturahmi lewat sholat 5 waktu, atau kita bersilaturahmi lewat jalan, kita datang ke satu majelis, kita datang ke majelis ilmu dan majelis ilmu yang lain. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi ibu-ibu melalui jalan lewat majelis taklim ini dibukakan pintu rezeki, dipanjangkan umur, dan dimudahkan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Haji Kemas Muhammad Ali atas kesimpulannya tentang tema kita hari ini, tentang silaturahmi. Karena memang betul pemirsa yang ada di rumah maupun yang hadir pada majelis kita pada hari ini, hablum minallah dan hablum minanas itu menjadi poin penting bagi kita sebagai umat manusia. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan doa yang akan langsung dibacakan oleh Al-Ustadz. Disilahkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keberkahan majelis itu ada di akhir. Mari kita sama-sama berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin jamaah majelis taklim dan juga seluruh masyarakat TVRI Sumatera Selatan yang menyaksikan dakwah keliling TVRI hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan, dan kita akan berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI episode selanjutnya. Akhir kata, saya Suwarna Rahmat Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.